warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Para pembelajar kursus Matematika Teknik 1, khususnya mahasiswa program studi Teknik Mesin, hari ini kita akan membahas tentang materi vektor. Di mana materi ini sangat-sangat penting, terutama untuk mahasiswa Teknik Mesin, di mana materi vektor ini nantinya akan diaplikasikan pada gaya-gaya pada saat pembuatan produk ataupun alat dan mesin. Di mana hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami vektor itu apa, kemudian melakukan operasi vektor, baik penjumlahan maupun pengurangan dan hasil kali skalar. Kemudian bagaimana cara menggambar vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Yang pertama, yang harus kita pahami di sini adalah perbedaan antara kuantitas skalar dan kuantitas vektor. Kuantitas skalar dan kuantitas vektor sama-sama termasuk ke dalam kuantitas fisis, di mana yang membedakan keduanya adalah kuantitas skalar hanya memiliki magnitudo atau satuannya saja, contohnya panjang, luas, volume, dan massa. Sedangkan kuantitas vektor di sini tidak hanya magnitudo saja, tetapi ada arah di mana vektor itu akan berarah kemana. Contohnya gaya, percepatan, dan kecepatan. Mengapa gaya, percepatan, dan kecepatan di sini termasuk kuantitas vektor? Karena gaya, percepatan, dan kecepatan ada arahnya. Contohnya gaya tekan, maka arahnya ke bawah. Gaya gravitasi bumi juga sama, arahnya ke bawah. Kemudian percepatan dan kecepatan, misalkan percepatan sebuah roda, maka dia akan berputar searah jarum jam atau melingkari berlawanan dengan jarum jam. Yang berikutnya, macam-macam dari kuantitas vektor dan skalar. Saya ambil contoh kelajuan 10 km per jam. Di sini, menurut Anda masuk ke dalam kuantitas skalar ataukah kuantitas vektor? Kelajuan 10 km per jam. Kita perhatikan di sini bahwa kelajuan tidak memiliki arah, sehingga kelajuan 10 km per jam masuk ke dalam kuantitas skalar. Kemudian yang kedua adalah kecepatan 10 km per jam ke arah utara. Di sini sudah dijelaskan bahwa arah dari kecepatan adalah utara, sehingga kecepatan 10 km per jam di sini masuk ke dalam kuantitas vektor. Temperatur 10 derajat Celcius. Temperatur 10 derajat Celcius kita tidak tahu arahnya kemana, sehingga di sini masuk ke dalam kuantitas skalar. Yang keempat adalah percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita lihat di sini bahwa nominal 9,8 meter per sekon kuadrat di sini adalah percepatan gravitasi bumi, sehingga masuk ke dalam kuantitas vektor karena memiliki arah ke bawah. Kemudian yang kedua adalah bobot 10 kg masuk ke dalam kuantitas skalar. Sedangkan yang terakhir adalah angin yang bertiup ke timur laut sebesar 20 knot. Di sini karena arahnya adalah timur laut, maka masuk ke dalam kuantitas vektor. Itu tadi adalah contoh-contoh dari kuantitas skalar dan kuantitas vektor. Kemudian bagaimana kita merepresentasi dari vektor? Representasi dari vektor secara grafis adalah sebuah garis, di mana ketika kita menggambarnya kita menggunakan skala. Panjang garisnya menandakan magnitudo kuantitas tersebut sesuai dengan skala vektor yang kita gunakan. Kemudian arah garisnya menandakan arah bekerjanya kuantitas vektor tersebut. Ditunjukkan biasanya dengan mata panah. Saya ambil contohnya, misalkan di sini kita ingin menggambarkan 35 Newton gaya yang bekerja ke kanan. Jika skala yang kita pilih adalah setiap 1 cm sama dengan 10 Newton, maka panjang garis yang harus kita gambarkan adalah 3,5 cm. Vektor itu kita sebut dengan vektor A atau vektor AB, di mana penulisannya di atas A ataupun AB kita beri panah, seperti pada gambar berikut.